Nah, kalau tadi kita sudah melihat ya salah satu Masjid Istiqlal di Bosnia, kita bakal lihat langsung nih Iqbal dan juga mengetahui bagaimana sih suasana Ramadan di Bosnia. Telah bersama kami melalui sambungan Zoom dengan warga negara Indonesia yang berada di kota yang disebut Yerusalem Eropa atau kota Sarajevo, Tri Retno Kauri. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Retno. Apa kabar? Selamat pagi. Aduh, semangat banget ini Mbak Retno. Jam berapa di sana ini? Apa kabar Jakarta? Baik, Mbak. Di sana sudah jam berapa ini? Sekarang jam setengah 11 lebih 10. Setengah 11 pagi ya. Oke. Nah, ini kita kan mau lebaran nih sama-sama nih. Bentar lagi kita mau menghadapi lebaran. Bagaimana suasananya di sana jelang lebaran dan juga ini puasanya lancar sejauh ini Mbak Retno? Alhamdulillah lancar. Kami berpuasa selama musim semi ini tidak terlalu panjang ya seperti musim panas, sekitar 15 jam. Jadi imsaknya sekitar pukul 3:04. Kemudian kami buka puasa pada pukul 20 malam. Jadi baru matahari tenggelam itu baru pada jam 20, yaitu jam 8 malam. Kemudian suasananya juga menyenangkan, tidak terlalu panas, walaupun mungkin tidak seperti di Indonesia ya, jadi suasananya seperti hari-hari yang biasa gitu. Jadi nggak terlalu banyak atribut-atribut keagamaan, bahkan juga toko-toko maupun restoran juga masih buka. Jadi hanya perbedaannya di sini adalah beberapa program di TV itu mereka mengumandangkan azan, kemudian ada acara menjelang buka puasa, kemudian acara sahur, itu saja. Oke, nah Mbak Retno ini bisa diceritain nggak kepada kami dan juga para pemirsa yang lagi menonton Connected Ramadan. Kalau misalnya puasa di Sarajevo sendiri, Mbak Retno kegiatannya apa aja nih? Katanya dapat bocoran Mbak Retno ini pinter masakan Bosnia nih. Waduh, asik nih. Oh, saya kebetulan sudah 19 tahun di sini, jadi ya untuk bahasa saya sudah lancar, makanan juga sudah bisa memasak makanan Bosnia. Kalau makanan Bosnia sebetulnya mirip-mirip makanan Turki ya. Jadi mereka banyak makan daging, kemudian juga daging kambing, domba. Kalau mereka sukanya masak ini namanya burek atau pizza, yaitu Bosnian pie. Isinya macam-macam. Dia bikin kulit pastry-nya itu doughnya tuh bisa selebar meja gitu. Jadi dia bikin dengan tepung, kemudian air diuleni, lalu ditipiskan seperti kulit martabak. Kemudian kita isi dengan daging cincang, bawang bombay, ataupun kalau mau isinya kentang juga diisi dengan kentang. Lalu ada juga yang isinya juga dengan labu, macam-macam. Kalau makanan khas Bosnia yang terkenal di sini itu namanya cevapi atau kebab. Jadi makanan itu seperti rasanya seperti sate, tapi karena dia dari daging cincang, daging sapi cincang yang dibumbuin bawang putih, bawang bombay, kemudian ditaruh di bara api. Kalau makanan Bosnia yang khusus hanya disiapkan pada bulan Ramadan itu namanya topa, yaitu cheese atau keju, krim keju, kemudian dikasih susu, kemudian dikasih butter. Mereka itu apapun yang berbau susu mereka campur dalam sebuah wadah, kemudian dilarutkan, kemudian dia dicocol dengan roti namanya roti somun, yaitu pita bread yang sangat legendaris sekali. Pita bread itu yang namanya somun itu dia bahannya hanya tepung, kemudian garam dan air diuleni, lalu dia dibentuk flat begitu, kemudian dia ditaruh di oven yang bahan bakarnya itu kayu. Jadi ada 3 tempat penjualan roti bakar somun itu di Sarajevo yang kalau setiap mau buka puasa itu sampai kerumunannya tuh sangat panjang gitu. Jadi nggak mungkin orang sini buka puasa tanpa
roti somun yang dicocol dengan tadi topa itu tadi. Mbak Retno ngejelasin itu aja saya udah ngebayangin, ya Allah. Ini padahal saya baru sahur jadi lapar lagi nih. Saya pengen banget sih Tapi coba. Mbak Retno, ini ngomong-ngomong sahur sendiri ini kan Mbak Retno ini bisa bahasa Bosnia. Kalau misalnya ngucapin selamat sahur untuk masyarakat di Indonesia gimana nih Mbak? Pakai bahasa Bosnia. Oh, Sretan Wam Sehur Zawas. Oh. Something like that, Mas. Coba Iqbal bisa ulang. Nggak bisa. Kayaknya harus langsung ke Bosnia ketemu Mbak Retno terus belajar masak nih di sana. Bener. Tapi ngomong-ngomong soal Ya, siap banget dah. siap banget ya. Tapi diundang loh Mbak, jangan saya ke sana, biayanya mahal juga nih. Mbak Retno, tapi ini ngomong-ngomong soal apa namanya ya, warga negara Indonesia di sana, sebenarnya berapa banyak sih warga negara Indonesia di sana dan juga kegiatannya apa saja biasanya yang dilakukan khususnya selama Ramadan ini? Kalau untuk warga negara Indonesia di Bosnia Herzegovina sebetulnya tidak banyak, hanya sekitar 71, yaitu termasuk dengan staf KBRI, dengan seluruh masyarakat Indonesia dan anak-anaknya. Kami selama Ramadan ini ada sesuatu yang sangat kami rindukan, yaitu buka puasa. Kenapa saya bisa katakan rindu buka puasa bersama? Karena kebetulan selama masa pandemi, baru saja ini 2 hari yang lalu mereka memutuskan untuk mengubah jam malam dari pukul 21 sehingga diperpanjang hingga pukul 23. Jadi susah sekali untuk mengadakan buka puasa bersama karena kami buka puasanya itu jam 8 malam, padahal jam 9 malam sudah jam malam. Kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kami nggak bisa berkunjung kepada teman-teman. Baru kemarin lusa pemerintah Bosnia Herzegovina melihat kondisi pandemi yang sudah membaik dan yang kena COVID itu semakin turun, alhamdulillah mereka akhirnya membuka kesempatan kepada para warga Muslim, tentunya tidak hanya Muslim ya, tapi untuk masih bisa berada di luar rumah hingga pukul 23. Jadi kami baru bisa tarawih itu baru bisa 2 hari yang lalu, begitu. Oke. Kalau untuk acara untuk WNI, kami ada online ceramah, yaitu online lecture setiap hari Minggu. Kebetulan hari ini tadi kami ada acara pengajian online yang dipimpin oleh Ustadz Ali Syams dari Amerika. Begitu. Oke, jadi baru 2 hari ini ya baru bisa tarawih karena curfew-nya diundur dari jadi jam 23 di sana. Nah ini terakhir nih, Mbak Retno udah berapa lama nih gak pulang ke Indonesia? Udah 19 tahun di sana. Apa yang dikangen dari Ramadan di Indonesia? Alhamdulillah saya cukup sering pulang ke Indonesia, hampir setiap tahun, kadang-kadang juga 2 kali setahun. Yang paling saya rindukan di Indonesia itu adalah ketika kita sahur itu yang anak-anak membangunkan sahur. Kemudian di sini perbedaannya sangat mencolok ya. Kalaupun Ramadan mereka tidak ada acara yang meriah seperti takjil bersama, buka puasa di masjid-masjid. Kemudian tidak ada bazar Ramadan. Jadi kita sendiri-sendiri gitu ya. Karena masih mungkin saya pikir mereka masih ada faktor begini ya, mereka tidak banyak menunjukkan simbol-simbol keagamaan karena mereka Bosnia dan Herzegovina itu adalah bekas negara Yugoslavia, yaitu mereka memiliki waktu itu paham sosialis komunis. Jadi mereka nggak banyak itu ya acara-acara keagamaan di luar begitu. Tapi alhamdulillah azan masih ada. Kemudian yang saya rindukan selama Ramadan di sini yang tentunya beda ya dengan di Indonesia tuh kalau mau Lebaran itu kan kita ada malam takbiran ya. Jadi di sini nggak ada malam takbiran. Kemudian perempuan tidak sholat Id di Bosnia Herzegovina. Saya kira ini adalah tradisi ya, bukan karena mazhab mereka berbeda, tapi betul-betul saya kangen sekali dengan sholat Id yang di sini hanya di beberapa masjid saja di Bosnia. Jadi hanya tempatnya untuk perempuan sedikit, tapi di tempat-tempat lain mereka masih memegang tradisi kalau perempuan stay di rumah untuk menunggu para pria pulang dari sholat Id.
Itu yang saya rasakan di sini. Tapi nggak apa-apa Mbak, tenang saja. Di Indonesia juga saat ini sedang dibatasi untuk Nggak cukup sholat keluar Id. Ya. aja ya. Akhirnya di rumah juga, akhirnya kita yang laki-laki ini harus belajar banyak-banyak baca surat-surat pendek Untuk sama jadi imam nantinya. belajar ceramah di sana Betul. nanti. Oke. Makasih banyak Mbak Retno sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kami berharap Mbak Retno di sana sehat-sehat saja. Amin. Salam untuk keluarga Amin. tercinta. Amin. Begitu pula juga untuk Pak Iqbal dan Ibu Sarah. Oke, terima Sama-sama. kasih Mbak Retno.